Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dikisahkan Mas Restu Wiratmaja, Santet Tumpes Kelor. Kejadian ini terjadi di Kabupaten Pekalongan sekitar tahun 1980. Sopo sing kepati bakal mati. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassalamualaikum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini dia Tony FS membacakannya untuk teman-teman di sini dari Restu Wiratmaja. Kabupaten Pekalongan tahun 1980. Di sebuah desa di daerah Pekalongan terdapat satu keluarga yang memiliki usaha kain yang sangat maju dan lancar. Saking lancarnya usaha tersebut, anak-anaknya membuka usaha sendiri hingga ke beberapa tempat di luar Pekalongan. Tempat-tempat tersebut antara lain seperti Jakarta dan Surabaya. Pemilik kain itu sebut saja bernama Pak Suryo dan Ibu Marsina. Pak Suryo sendiri memiliki 3 orang anak. Masing-masing anak Pak Suryo bernama Atmojo, Karyo, dan Romo. Atmojo melebarkan usaha ayahnya ke daerah Jakarta. Di sana dia memiliki banyak sekali pelanggan setia dan tentunya usahanya maju dan lancar. Karyo menempati kota Surabaya. Di sana ia juga melakukan hal yang sama seperti Atmojo. Karyo mendapatkan banyak pelanggan tetap sehingga usahanya sukses seperti yang diperkirakan. Sedangkan Romo, dia membantu ayah dan ibunya yang masih berada di daerah Pekalongan. Romo menuruti apa yang diminta oleh kedua orang tuanya karena ia tahu bahwa keduanya sudah lanjut usia. Anak-anak Pak Suryo dan Bu Marsina merupakan anak yang pekerja keras. Mereka semua sama-sama ingin mewujudkan keinginan kedua orang tuanya agar usaha kain yang digelutinya menjadi usaha kain terbesar di daerah Jawa Tengah, bahkan se-Indonesia. Namun di balik usaha sukses mereka, ternyata ada saja seseorang yang iri terhadap proses dan hasil yang mereka dapatkan. Hari pertama serangan santet. Pada suatu hari, saat pagi-pagi buta, rumah Pak Suryo didapati sebuah kain berwarna putih yang berisi bangkai tikus dan beberapa paku karat. Pak Suryo mengira kiriman seperti ini adalah hal yang biasa karena mengingat usahanya yang terus-menerus berkembang. Pak Suryo pun membuang kiriman itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi, ternyata kiriman itu terus-menerus dikirim oleh orang yang tidak dikenal hingga 40 hari lamanya. Setiap pagi hari, rumah Pak Suryo selalu dilempari oleh kain putih yang berisi bangkai tikus dan paku berkarat yang berjumlah 5. Karena sudah diambang kekesalan, akhirnya Pak Suryo pun meminta saran kepada orang pintar mengenai makna dan arti dari kiriman itu sendiri. Orang pintar itu sebut saja namanya Mbah Cungkir. Setelah Pak Suryo menemui Mbah Cungkir, Pak Suryo pun menceritakan mengenai kiriman yang berisi bangkai tikus dan 5 paku karat itu. Usut demi usut, kiriman itu ternyata memiliki makna tersendiri. Menurut Mbah Cungkir, bangkai tikus itu bermakna jasad atau mayat, sedangkan 5 paku karat adalah 5 anggota keluarga Pak Suryo. Dan memang benar, kelima paku itu mengarahkan kepada keluarga Pak Suryo dan Ibu Marsina. Mengingat keluarga mereka yang berjumlah 5 yaitu Pak Suryo, Bu Marsina, Atmojo, Karyo, dan Romo. Akhirnya Pak Suryo pun meminta penangkal kiriman itu kepada Mbah Cungkir. Mbah Cungkir pun memberikan penangkal berupa tanaman daun kelor. Tanaman daun kelor itu sendiri memiliki kelebihan untuk bisa meredam hal-hal yang negatif seperti santet dan lain-lain. Mbah Cungkir menyuruh kepada Pak Suryo untuk menanam tanaman itu di depan rumahnya. Ada satu pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh Pak Suryo. Pantangan itu adalah tidak boleh memindahkan tanaman daun kelor ke tempat lain dengan alasan apapun. Jika dipindahkan, maka rumahnya menjadi berlubang. Berlubang di sini bisa diartikan bahwa rumah Pak Suryo dan Bu Marsina
akan mudah untuk terkena serangan. Jadi tujuan dari tanaman kelor yang ditanam di depan rumah ini adalah agar ketika ada serangan-serangan berupa santet, maka tanaman daun kelor itu akan mampu meredam energi jahat dan bisa menepis kiriman tersebut. Pak Suryo pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Mbah Cungkir untuk menanam tanaman daun kelor di depan rumahnya. Akhirnya, Pak Suryo pun pulang ke rumah untuk segera menanam tanaman daun kelor tersebut. Alih-alih ketika Pak Suryo sedang menanam tanaman daun kelor di dekat rumahnya, tiba-tiba ia melihat seorang tak dikenal menatapnya dari kejauhan. Orang itu seperti melihat aktivitas Pak Suryo yang sedang menanam tanaman daun kelor. Pak Suryo yakin kalau orang itu bukanlah orang asli warga desanya, karena ia juga belum pernah melihat orang itu sebelumnya. Setelah menanam tanaman daun kelor, orang itu tiba-tiba menghilang dengan sekejap. Pak Suryo masih penasaran, siapa orang itu sebenarnya? Pada malam harinya, Pak Suryo meminta Bu Marsina dan juga Romo untuk berbicara sebentar. Pak Suryo hendak meminta saran kepada istri dan juga anaknya mengenai kiriman aneh tersebut. Namun ketika mereka sedang asyik berbincang, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari depan rumahnya. Wah! Ledakan itu membuat ketiganya terkejut. Pak Suryo langsung memiliki firasat kurang baik akan ledakan itu. Ia pun segera membuka gorden jendela rumah dan melihat apa yang sebenarnya terjadi di depan rumahnya. Setelah Pak Suryo membuka gorden jendela, tiba-tiba kedua tangan Pak Suryo langsung gemetar seperti orang ketakutan. Dan ternyata yang dilihat oleh Pak Suryo di seberang jalan rumahnya adalah puluhan pocong dengan aneka ragam bentuknya sedang menatap tajam ke arah rumah Pak Suryo. Mereka semua sedang berdiri sambil menggoyang-goyangkan kepalanya. Dan sumber dari suara ledakan itu adalah serangan santet yang berbentuk banaspati. Serangan yang menggunakan banaspati ini bisa dipastikan adalah serangan santet tingkat tinggi. Tujuan dari banaspati itu adalah menyerang rumah Pak Suryo. Namun, karena terdapat tanaman daun kelor, alhasil serangan banaspati itu tidak sama sekali menyentuh rumah Pak Suryo. Pak Suryo sendiri yang melihat kejadian itu langsung menutup gorden jendelanya dan menyuruh kepada Romo serta Bu Marsina untuk segera memasuki kamar. Itu adalah hari pertama mereka mendapatkan serangan yang mengejutkan. Malam itu, mereka semua saling menjaga satu sama lain karena hawa keberadaan pocong sendiri masih terasa kental di sekitaran rumahnya. Hari kedua serangan santet. Di hari kedua, Pak Suryo mendapati seorang pembeli misterius. Pelanggan itu memesan kain dengan jumlah yang sangat banyak. Akan tetapi, pelanggan itu meminta persyaratan yang sangat aneh. Ia meminta agar tanaman yang berada di depan rumah Pak Suryo untuk segera dipindahkan ke arah samping rumahnya. Pak Suryo mulai curiga. Ia curiga bahwa pelanggan itu adalah pelaku yang mengirim kain putih yang berisi bangkai tikus lengkap dengan 5 paku karat. Alhasil, Pak Suryo pun menolak tawaran itu. Karena Pak Suryo menolak tawaran itu, pembeli itu pun akhirnya membatalkan pesanan kainnya dengan jumlah yang sangat banyak. Namun pembeli itu seperti pantang menyerah. Ia akan membeli kain itu jika tanaman daun kelor di depan rumah Pak Suryo dipindahkan ke arah samping rumah. Namun tetap saja, Pak Suryo tetap menolak tawaran itu. Ia tidak mau mengikuti apa yang diinginkan oleh orang asing tersebut. Orang itu pun meninggalkan Pak Suryo. Namun sebelum dia pamit pergi, ada satu kalimat yang ia katakan kepada Pak Suryo. Bengi iki bakal ono sing kepati. Malam ini bakal ada yang diikat. Pak Suryo yang mendengar kalimat itu langsung merinding seketika. Ia baru menyadari bahwa pembeli itu adalah orang yang mengawasinya ketika hendak menanam tanaman daun kelor kemarin hari. Pak Suryo langsung masuk ke dalam kamar untuk memberitahu anak dan juga istrinya mengenai orang misterius itu. Namun ketika Pak Suryo telah keluar kembali bersama anak dan juga istrinya, orang misterius itu menghilang seketika. Pak Suryo dilanda pikiran yang kacau. Ia pun menceritakan hal ini kepada istri dan anaknya. Awalnya si Romo ini merasa kurang yakin dengan pembeli misterius yang membeli kain dengan jumlah yang banyak itu adalah benar-benar manusia.
Pasalnya, ia belum mendapati seorang pembeli pun dengan membeli kain yang jumlahnya sangat banyak. Terlebih lagi dengan persyaratan yang aneh, dengan harus merubah posisi tanaman daun kelor ke arah samping rumah. Romo pun yang diminta oleh kedua orang tuanya untuk dimintai saran. Ia pun meminta waktu kepada kedua orang tuanya untuk sholat istikharah terlebih dahulu. Kedua orang tuanya menyetujui langkah bijak Romo. Malam harinya, di saat Pak Suryo dan Bu Marsina tertidur, Romo memilih untuk terjaga di dalam kamarnya. Ia masih memikirkan mengenai pembeli misterius yang sempat mengancam orang tuanya. Dia pun langsung teringat untuk melakukan sholat istikharah untuk menenangkan hati dan pikirannya. Romo pun pergi ke kamar mandi untuk berwudu terlebih dahulu. Namun dari sinilah keanehan itu terjadi. Di saat Romo hendak memasuki kamar mandi, ia mencium bau aroma tak sedap, seperti bangkai tikus yang entah dari mana asalnya. Pasalnya, selama ia berada di dalam rumah, ia belum menemukan bau bangkai tikus yang menyengat seperti berada persis di dalam kamar mandi. Ia pun menganggap itu adalah godaan dan gangguan jin yang hendak menggoyangkan hati dan pikirannya. Romo pun tetap bersikukuh untuk mengambil air wudhu dan menguatkan hatinya kembali. Namun, ketika dia baru saja berkumur-kumur, tiba-tiba sebuah kain putih terjatuh tepat di atas kepala Romo. Romo pun terkejut sambil memegangi kepalanya yang sudah terkena cairan aneh yang berbau anyir dan busuk. Ketika Romo memperlihatkan cairan itu, darah. Ia terkejut akan cairan darah yang mengenai kepalanya. Kain berwarna putih yang terjatuh di dekat kaki Romo pun secara perlahan berubah menjadi warna merah darah. Romo yang penasaran langsung membuka isi kain itu sambil menutupi hidungnya. Setelah ia buka, ternyata kain itu berisi bangkai tikus lengkap dengan 5 paku karat. Astagfirullah, ucap Romo. Dari luar kamar mandi, Romo mendengar suara seperti seseorang sedang melompat-lompat di lantai. Seketika tangan Romo langsung merespon untuk membuka pintu kamar mandi. Setelah ia buka, ternyata yang berada di luar kamar mandi adalah ibunya sendiri, yaitu Ibu Marsina. "Bu, ibu lagi apa?" tanya Romo. "Ibu habis mindahin tanaman daun kelor," ucap Bu Marsina dengan nada datar dan wajah sedikit pucat. "Loh, kan kata bapak ndak boleh dipindahin tanamannya," ucap Romo dengan nada sedikit kesal. Di sini Romo merasakan ada yang berbeda dari kehadiran ibunya itu. Pasalnya, Romo sama sekali tidak menyadari kedatangan ibunya ketika ia hendak pergi ke kamar mandi. Padahal saat Romo pergi ke kamar mandi, Romo tahu betul kalau ibunya sedang tertidur pulas bersama dengan ayahnya, yaitu Pak Suryo. Selain itu, wajah ibunya juga sedikit pucat dan sorotan matanya menjadi sangat tajam, seperti orang yang sedang dikendalikan. Pandangan Romo kembali tidak percaya ketika dirinya melihat kedua tangan dan kaki Bu Marsina yang penuh dengan tanah. "Tanaman daun kelornya dipindahin kemana, Bu?" tanya Romo. "Di samping rumah," jelas Bu Marsina. "Loh, kan kata bapak nggak boleh dipindahin." Romo yang merasakan kejanggalan itu pun langsung buru-buru menuju ke arah samping rumah. Namun, di saat dirinya baru membalikan badan, tiba-tiba tangan Bu Marsina langsung menyentuh pundak Romo sembari berkata, "Aku sudah tahu kalau keluarga ini akan meninggal semua," ucap Bu Marsina dengan nada yang berat. Romo pun langsung membalikan tubuhnya dan seketika melihat perubahan besar pada wajah ibunya itu menjadi sangat mengerikan. Wajahnya sekarang semakin pucat, matanya melotot, nafasnya semakin berat, dan lidahnya bergerak-gerak ke kanan dan kiri seperti hendak menerkam Romo bulat-bulat. "Bu, ibu kenapa?" tanya Romo. Bu Marsina tidak merespon. Ia hanya menggerak-gerakkan lidahnya sembari menatap Romo dalam-dalam. Dan ternyata Bu Marsina kerasukan. Di sini Romo mengingat akan cerita ayahnya, yaitu Pak Suryo, ketika mendapati seorang pembeli misterius pagi tadi. Pak Suryo mengatakan bahwa nanti ada satu anggota keluarga yang terkena ikatan oleh santet itu sendiri. Dan Romo yakin kalau yang dimaksud itu adalah ibunya sendiri. Romo mencoba untuk melepaskan tangan ibunya yang masih menempel di pundaknya. Namun, Bu Marsina malah mendorong Romo hingga terjatuh. Keributan pun semakin memanas.
Bu Marsina terus-menerus menyerang wajah Romo dengan kedua tangannya. Romo hanya bisa berteriak-teriak minta tolong dan menepi serangan demi serangan yang diarahkan oleh ibunya itu. Pak Suryo yang mendengar keributan itu langsung terbangun dan baru tersadar kalau istrinya yaitu Bu Marsina sudah tidak ada di sampingnya. Romo awalnya masih bisa menahan saat Bu Marsina ini terus mendorong, memukuli dan menyakitinya. Namun, pandangan Bu Marsina sekarang terarah kepada sebuah pisau yang berada di meja makan. Bu Marsina pun segera berlari ke arah meja makan dan mengambil sebilah pisau untuk diarahkan ke tubuh Romo. "Bu, ibu mau bunuh aku?" tanya Romo. Romo mengarahkan kedua tangannya ke arah Bu Marsina sebagai tanda untuk menghentikan serangan itu. Namun sekali lagi, tubuh Bu Marsina sedang dikendalikan. Tepat di saat Bu Marsina hendak menghujamkan pisaunya ke arah Romo, Pak Suryo langsung datang. "Marsina, lagi apa kamu?" teriak Pak Suryo yang melihat istrinya hendak mengarahkan pisau ke arah Romo. Anehnya ketika Pak Suryo mengatakan itu, tubuh Bu Marsina langsung hilang kendali dan terjatuh ke lantai. Bu Marsina pingsan saat itu juga. Kejadian malam itu membuat Pak Suryo makin bingung dan penasaran mengenai siapakah yang melakukan hal ini kepada keluarganya. Hari ketiga setelah serangan santet. Keesokan harinya, tubuh Bu Marsina menjadi demam. Suhu tubuhnya sangat tinggi hingga membuat wajahnya semakin pucat. Bibirnya juga selalu bergetar seperti orang yang berada dalam sakaratul maut. Pak Suryo pun tidak membuka tokonya karena istrinya memang harus ditemani. Romo sendiri merasa kasihan dengan kondisi ibunya yang entah mengapa berubah drastis menjadi seperti itu. Romo akhirnya menyarankan kepada bapaknya untuk menuju ke Mbah Cungkir untuk meminta saran terhadap apa yang sedang terjadi kepada ibunya itu. Alhasil, Pak Suryo pun pergi ke rumah Mbah Cungkir lagi. Ia menceritakan mengenai kejadian semalam dan memberitahu bahwa istrinya sedang sakit akibat kerasukan dan hampir membunuh Romo malam tadi. Mbah Cungkir pun memberitahu bahwa ada seseorang yang hendak membunuh keluarga Pak Suryo dengan santet yang sulit untuk ditembus. Pak Suryo pun bertanya, siapakah orang itu? Mbah Cungkir hanya terdiam dan tidak menjawab pertanyaan Pak Suryo mengenai pelaku santet itu sendiri. Mbah Cungkir hanya mengatakan bahwa keluarga Pak Suryo sedang berada dalam bahaya. Mengingat malam tadi Bu Marsina telah dikendalikan dan berhasil memindahkan tanaman daun kelor itu, bisa dipastikan bahwa keluarga Pak Suryo akan mendapatkan serangan santet lagi. Di sela-sela kebingungan itu, Mbah Cungkir juga mengatakan kepada Pak Suryo bahwa anak-anaknya yang berada di luar kota akan berdatangan secara satu persatu ke rumahnya. Pak Suryo yang mendengar penuturan dari Mbah Cungkir semakin khawatir. Ia takut kalau anak-anaknya yang berada di luar kota juga akan terkena kiriman itu. Pak Suryo meminta saran kepada Mbah Cungkir agar istrinya bisa diselamatkan bagaimanapun caranya. Namun Mbah Cungkir hanya terdiam. Mbah Cungkir merasa dirinya tidak mampu lagi untuk menolong Bu Marsina yang sudah terikat oleh santet itu sendiri dan sulit untuk dilepaskan. Pak Suryo pun kembali ke rumahnya dengan wajah yang murung. Ia sama sekali tidak menemukan cara agar istrinya bisa diselamatkan. Saat ia hendak masuk ke rumah, Pak Suryo mendengar suara teriakan kesakitan yang berasal dari kamar istrinya. Bersamaan dengan itu, Romo yang baru saja selesai sholat duha langsung buru-buru menuju ke kamar ibunya dan bertemu dengan bapaknya, Pak Suryo. "Ibu kenapa, Mo?" tanya Pak Suryo. "Nggak tahu, Pak. Tadi Romo baru selesai sholat dan ibu udah teriak-teriak kesakitan." Saat mereka membuka pintu kamar Bu Marsina, betapa terkejutnya mereka melihat perut Bu Marsina telah membusung atau membesar. "Astagfirullah, Ibu!" Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Tony FS. Saya pamit, terima kasih teman-teman.
Terima kasih Mas Wira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.